Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 230, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, serigala salju terus-menerus bertarung dengan binatang yang menelan. Meskipun binatang yang menelan itu besar, serigala salju itu fleksibel dan selalu dapat menghindari serangan dari binatang yang menelan itu di waktu yang tepat. Sibai, jika kamu membunuh pria besar ini, aku akan menghadiahimu dengan manik ini. Ariana Smith mengeluarkan manik sebening kristal dari tubuhnya saat ini, dan berteriak pada serigala salju. Melihat manik sebening kristal itu, serigala salju mengangkat kepalanya dan berteriak, lalu melompat, menggigit leher binatang yang menelan itu dengan keras, merobek sepotong besar daging dalam satu gigitan. Binatang tuntian meraung kesakitan, melambai-lambaikan cakarnya dengan putus asa, mencoba menamparkan serigala salju sampai mati, tetapi tubuh serigala salju seperti bekicot, membalikkan binatang tuntian, dan binatang tuntian tidak bisa menyentuhnya sama sekali, kurang dari serigala salju. Menemukan waktu yang tepat, serigala salju menyerang lagi, menggigit leher binatang yang menelan itu lagi. Kali ini setelah serigala salju menggigitnya, ia menolak untuk melepaskannya. Binatang yang menelan itu berguling-guling di tanah dengan putus asa, mencoba melepaskan diri, tetapi sia-sia. Beberapa menit kemudian, binatang penelan langit yang besar digigit sampai mati oleh serigala salju. Ini, Ichiro Watanabe membuka mulutnya lebar-lebar dan terkejut. Seekor serigala salju benar-benar membunuh binatang raksasa yang menelan, yang sungguh keterlaluan. Sibai, kamu baik-baik saja. Ariana Smith tersenyum dan melemparkan manik-manik di tangannya. Serigala salju berlari dan meletakkannya di mulutnya, lalu dengan cepat berlari ke arah Nathan Lewis dan mengusap kepalanya ke arah Nathan Lewis. Nathan Lewis perlahan berjongkok, membelai kepala serigala salju, dan serigala salju meletakkan manik itu di tangan Nathan Lewis. Nathan Lewis menatap Ariana Smith dengan heran, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan serigala salju. Ini mutiara malam yang kamu gunakan dalam kompetisi. Sibai membantumu memenangkan kompetisi. Saat Ariana Smith mengatakan ini, Nathan Lewis tiba-tiba menyadari bahwa inilah mutiara malam yang mereka cari. Nathan Lewis dengan senang hati merangkul leher serigala salju. Serigala salju ini sangat manusiawi, itu hanya pasangan terbaik. Pada saat ini, Watanabe Ichiro tiba-tiba berbalik dan lari. Kemana kamu pergi? Andrew bergegas dengan langkahnya. Melihat ini, Nathan Lewis mendengus dingin, dan berhenti di depan Ichiro Watanabe dalam sekejap mata. Serigala salju mengikuti di belakang, tanpa diduga tidak membiarkan Nathan Lewis tertinggal. Pada saat ini, Watanabe Ichiro menatap Nathan Lewis dengan ekspresi panik di wajahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku mengaku kalah. Aku kalah, aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Watanabe Ichiro sebenarnya mengambil metode di atas ring, mulai mengaku kalah. Jika kamu mengaku kalah hari ini, aku akan mengambil nyawamu juga. Nathan Lewis berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku milik keluarga Watanabe. Apakah kamu tahu keluarga Watanabe? Apakah kamu tahu konsekuensi membunuhku? Melihat Nathan Lewis tidak berniat melepaskannya, Watanabe Ichiro mengancam. Aku tidak peduli kamu, keluarga apa. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk meraih Watanabe Ichiro, dan pada saat yang sama, seni konsentrasi mulai bekerja dengan gila-gilaan, melahap energi Watanabe Ichiro. Ichiro Watanabe menjerit, tubuhnya terus bergetar, dan energi dalam tubuhnya terus-menerus hilang. Hanya dalam beberapa menit, Watanabe Ichiro telah berubah menjadi mayat kering. Andrew, yang menonton adegan ini, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menelannya kembali. Setelah membunuh Watanabe Ichiro, Nathan Lewis mengeluarkan pil binatang dari binatang yang menelan, dan kelompok itu mulai berjalan kembali. Dalam perjalanan, Nathan Lewis mengetahui bahwa Nebulot Roy membawa Ariana Smith dan yang lainnya bersembunyi di pulau kecil ini untuk berlatih sampai Ichiro Watanabe diam-diam mengirim orang ke pulau itu, bermaksud untuk memeras Nathan Lewis, dan kemudian Nebulot Roy membawa Ariana Smith dan lain untuk muncul. Nebulot Roy sudah tahu tentang Nathan Lewis membantu paviliun penjaga dalam kompetisi internasional,
serta aliansi seni bela diri dan suara keluarga Troy untuk Nathan Lewis. Meskipun Nebula Troy ada di pulau itu, dia telah mengikuti informasi Nathan Lewis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Di bagian belakang kapal, Nebula Troy dan Nathan Lewis berdiri di geladak, merasakan angin laut. Kamu berpartisipasi dalam kompetisi tingkat tinggi untuk paviliun penjaga, yang akan mengungkap identitasmu terlalu cepat. Kurasa keluarga Troy telah memperhatikanmu. Apakah mereka tahu bahwa kamu adalah orang yang mereka cari? Nebula Troy bertanya pada Nathan Lewis. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi aku seharusnya bertemu dengan Jared Troy itu. Apa? Ekspresi Nebula Troy terkejut, apakah Jared Troy mencarimu? Kata Nathan Lewis datar. Nebula Troy sedikit mengernyit, ini buruk, karena kamu bisa merasakan itu adalah dia, maka dia juga pasti bisa merasakan nafas dan darahmu, dia harus memastikan identitasmu, dan sekarang keluarga Troy mungkin mengetahui identitasmu. Wajah Nebula Troy penuh kekhawatiran, meskipun kekuatan Nathan Lewis sangat kuat sekarang, tetapi tidak ada cara untuk membandingkan dengan seluruh keluarga Troy. Jika Jared Troy mengetahui identitas Nathan Lewis dan mengirim seseorang untuk berurusan dengan Nathan Lewis tidak ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak apa-apa bagi para prajurit untuk menutupi air dan tanah. Pada saat ini, Nathan Lewis memalingkan muka. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, jadi dia hanya bisa menonton sambil berjalan. Itu satu-satunya cara untuk pergi, tapi sekarang kamu milik pengadilan wali. Meskipun pengadilan wali tidak kuat, bagaimanapun juga itu milik pemerintah. Jika kamu bisa mendapatkan apresiasi dari kelas atas, mungkin keluarga Troy tidak akan berani melakukan apapun padamu. Nebula Troy menganalisis. Nathan Lewis mengangguk. Dia juga berpikir dengan cara yang sama. Jika kekuatannya sendiri tidak memungkinkannya, jika dia ingin menyingkirkan pengejaran begitu banyak sekte, dia hanya bisa mengikatkan dirinya untuk sementara waktu dengan keluarga resmi. Namun, kekuatan paviliun penjaga masih terlalu kecil. Meskipun Falco Wetner adalah pemilik paviliun penjaga, dia tidak memiliki banyak kekuatan. Keluarga sekte itu tidak memandang rendah paviliun penjaga. Jika dia ingin mengikatkan dirinya pada keluarga resmi, Nathan Lewis harus berkenalan dengan talenta tingkat tinggi. Mengandalkan Falco Wetner saja, mungkin sulit untuk benar-benar memperkenalkan orang-orang penting. Saat ini, Nathan Lewis tiba-tiba teringat seseorang, yaitu Yakub Deran. Ketika Nathan Lewis datang ke ibu kota untuk pertama kalinya, dia membantu putranya menyembuhkan penyakitnya. Kekuatannya membuat keluarga sekte ini untuk sementara menyerah mengejar dan membunuhnya. Paman Nebulo, kamu telah memberikan semua keahlianmu kepada Ariana dan Laida sekarang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Nathan Lewis. Apalagi yang bisa saya lakukan? Menemukan tempat tinggal dalam pengasingan, dan menjalani kehidupan yang damai. Melihat ke kejauhan, mata Nebula Troy tampak tidak rela, tetapi lebih tidak berdaya. Apakah kamu sudah tahu kemana harus pergi? Kalau tidak, kamu bisa pergi ke Gruyères. Aku punya rumah di sana, dan aku punya lebih banyak kenalan. Aku bisa hidup damai dan stabil. Aku akan menjagamu untuk orang tua. Nebula Troy menjadi orang tua bagi Nathan Lewis. Nathan Lewis merasa sangat menyesal atas hal ini. Baiklah, aku menjalani kehidupan yang stabil di kota kecil Gruyères itu. Nebula Troy mengangguk, yang membuat Nathan Lewis sangat bahagia. Dia selalu takut Nebula Troy tidak mau pergi. Tak lama kemudian, kapal berlabuh, dan saat itu masih gelap. Setiap orang yang menunggu hasil di pantai sedikit terkejut ketika melihat kapal tiba-tiba kembali. Tidak ada yang menyangka kapal akan kembali begitu cepat. Waktu kompetisi adalah 3 hari, dan alangkah baiknya bisa kembali setelah 3 hari. Tapi itu hanya 1 hari, dan kapal kembali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Falco Wetner dan Anna berlari dengan tergesa-gesa, mereka ingin melihat apa yang terjadi dan mengapa mereka kembali begitu cepat. Setelah melihat Nathan Lewis dan Andrew turun dengan selamat, Falco Wetner dan Anna menghela nafas lega. Dan penanggung jawab Jepang yang juga menunggu di dermaga sudah lama tidak melihat Ichiro Watanabe menurunkan orang dari kapal, dan ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mutiara Malam ada di sini, kami memenangkan kompetisi tim ini. Setelah turun dari perahu, Nathan Lewis mengangkat Mutiara Malam di tangannya dan berkata dengan lantang. Melihat Nathan Lewis telah memenangkan Mutiara Malam, banyak orang mulai bersorak. Lagi pula, ini adalah tanah semenanjung Eropa. Jika Jepang menang, itu akan terlalu memalukan.
Kerumunan mengepung Nathan Lewis dan yang lainnya dan mulai kembali, tetapi saat ini orang yang bertanggung jawab atas Jepang menghalangi jalan. Tunggu sebentar, di mana orang-orang kita? Di mana Tuan Ichiro Watanabe? Orang yang bertanggung jawab bertanya dengan lantang. Meskipun penanggung jawab sudah memiliki firasat buruk di hatinya, dia masih menyimpan sedikit fantasi. Nathan Lewis memandang orang yang bertanggung jawab atas Jepang, dan berkata dengan senyum dingin, Tuan Ichiro Watanabe, Anda tidak akan pernah kembali. Kata-kata Nathan Lewis langsung memadamkan fantasi orang yang bertanggung jawab atas Jepang. Baga, apakah kamu membunuh Watanabe Ichiro? Orang yang bertanggung jawab atas Jepang itu menatap, matanya penuh amarah. Nathan Lewis tidak takut sama sekali, dengan niat membunuh muncul dari tubuhnya, dia mengambil langkah maju dan mendekati orang yang bertanggung jawab atas Jepang. Saya tidak hanya membunuh Ichiro Watanabe Anda, tetapi juga membunuh semua orang yang Anda kirim ke pulau. Jika Anda mau, jika Anda mengejarnya, saya dapat menemani Anda sampai akhir dan mengumumkan hal-hal buruk yang telah Anda lakukan kepada publik. Perkataan Nathan Lewis membuat orang yang bertanggung jawab atas Jepang itu tertegun sejenak di tempat, dan meski masih ada amarah di matanya, dia tetap harus menyingkir. Masalah ini sendiri adalah mereka melanggar aturan terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar mengejarnya, pada akhirnya mereka akan kehilangan muka. Nathan Lewis dan yang lainnya pergi, dan orang yang bertanggung jawab atas Jepang memandang punggung Nathan Lewis dengan wajah muram pada saat ini. Nathan Lewis tidak tahu bahwa dia membunuh Watanabe Ichiro kali ini, yang menyebabkan dia banyak kesulitan di masa depan. Kembali ke paviliun penjaga, karena semua orang kelelahan, Falco Wettner mengatur agar Nathan Lewis dan yang lainnya beristirahat terlebih dahulu, dan pesta perayaan akan diadakan untuk mereka besok. Adapun Nebulo Troy dan yang lainnya yang datang bersama Nathan Lewis, Falco Wettner bijaksana dan tidak bertanya, jika mereka bisa turun dari kapal bersama Nathan Lewis, mereka pasti sudah lama berada di pulau itu. Berada di pulau, Falco Wettner tidak ingin tahu, dia hanya tahu bahwa seluruh tim Ichiro Watanabe terbunuh, dan tidak apa-apa jika paviliun penjaga menang. Di kamar Nathan Lewis, Ariana Smith dan Laida Serio tidak berniat pergi, mereka sudah lebih dari sebulan tidak bertemu Nathan Lewis, dan mereka sangat merindukan Nathan Lewis. Dan saudari Meyer dan Abigail bertemu lagi dan berpelukan dengan gembira, tidak tahu harus pergi kemana untuk bermain. Nathan Lewis, bukankah sudah waktunya bagimu untuk menjelaskan, apa yang telah kamu lakukan dengan Abigail itu selama lebih dari sebulan? Ariana Smith sengaja bertanya dengan wajah tegas, terlihat seperti seorang tahanan. Apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Kami tidak melakukan apa-apa, aku bersumpah demi Tuhan. Nathan Lewis mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh, siap untuk bersumpah. Melihat Nathan Lewis benar-benar ingin bersumpah, Ariana Smith sangat ketakutan sehingga dia buru-buru meraih tangan Nathan Lewis. Aku hanya bercanda denganmu, apa yang kamu sumpah? Aku tahu Abigail masih gadis besar, aku tahu. Sangat kuat, kamu bisa melihat ini. Nathan Lewis sedikit terkejut. Nathan Lewis, izinkan saya memberitahu Anda, Ariana saat ini bukanlah mantan Ariana. Paman Nebulo berkata bahwa jika garis keturunan tubuh roh api Ariana benar-benar perlu dikembangkan, itu bahkan mungkin melampaui Anda. Sekarang Ariana luar biasa, Laida Serio berkata, dan kemudian berkata kepada Ariana Smith, Ariana, pamer ke Nathan Lewis untuk menyelamatkan Nathan Lewis dari pikiran buruk saat kamu tidak ada. Ariana, keahlian khusus apa yang kamu miliki sekarang? Tunjukkan padaku dengan cepat. Nathan Lewis juga terlihat penasaran, ingin mengetahui perbedaan antara tubuh roh api Ariana Smith. Ariana Smith sedikit gelisah, tetapi dia masih tidak tahan dengan permohonan Nathan Lewis, dan akhirnya tersenyum. Tiba-tiba, api mulai muncul dari tubuh Ariana Smith, dan api menyelimuti Ariana Smith, tetapi Ariana Smith sendiri tidak terluka. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.